kita perlu belajar untuk bersikap asertif, berani berkata tidak. Oh, sebuah hubungan yang sehat begitu ya? Loh ya iya. Dalam sebuah relasi cinta gitu ya, ini belum menikah ya misalnya ya, hal-hal apa gitu, bisa nggak dikotakin gitu, hal-hal mana yang itu menjadi privasi? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dok, dulu waktu pacaran sudah ada handphone? Ya iyalah ya, emangnya aku ini umur berapa gak punya handphone? Ya kali aja pakai telepon umum. Aku sudah punya handphone sejak zaman SMA. Cie, orang kaya. Handphonenya waktu itu apa tipenya? Ericsson T10. Titan. Yang warna apa? Hijau. Nah, aku mau nanya gitu kan banyak juga yang naksir Anda kan waktu itu kan. Kok ya, tahu? Hah? Kok tahu? Iya, saya dikasih tahu sama temen Anda kok waktu itu Anda termasuk favorit lah gitu loh. Soalnya pinter ya kan. Saya mau nanya ya kan, pasti kan banyak yang ya multitasking lah. Hubungan multitasking. Ada satu kontak yang nggak ditulis nama sebenarnya. Ayo, pernah nggak? Maksudnya konteks yang merahasiakan. Enggak sih. Ini kayak interogasi. Enggak sih. Anda pernah ya? Hah? Anda pernah ya? Pernah sih. Pacar ngaku. aja enggak punya. Loh, pernah Gimana waktu itu? menyembunyikan? Anda kan nggak tahu masa Oh, lalu gitu ya? saya. Justru itu saya nanya gitu loh. Coba ceritakan aja pengalaman. Kenapa? Anda. Soalnya saya nggak ada pengalaman. Coba Anda cerita. Kok malah saya yang diinterogasi, jadi malu. Ya waktu itu kan kita masih mestinya ya sama satu level angkatan lah. Waktu itu ya memang ya ada satu kontak itu yang saya samarkan gitu. Kan kalau lagi bunyi. Kenapa kok disamarkan? Ya kalau lagi bunyi gimana? Kalau Kan lagi biasanya bunyi cemburu. kenapa? Oh, takut pacarnya cemburu. Iya. Yang disamarin itu siapa? Ya orang lain. Orang lain itu siapa? Iya, yang saya suka juga. Oh. Gitu loh. Juga PDKT juga. Iya, namanya kan masih PDKT selama janur kuning melengkung kan katanya nggak apa-apa. Iya kan. Oke. Jadi maksudnya gini loh dok, saya tuh cuma mau nanya, kadang-kadang waktu kita masa pacaran gitu ya, kok semua itu cewek itu nuntut ya, nggak cewek sih cowok juga ya, nuntut semua itu kayak semuanya terbuka gitu, nggak ada main rahasia-rahasiaan. Iya kan, sampai kayak nggak ada privasi gitu, kan saya jadi takut gitu, iya kan, sampai merahasiakan kayak gitu, nggak sehat ya. Sebenarnya kalau secara teori jendela Johari, Apalagi ada namanya Johari window atau jendela Johari, itu kan ada 4 kuadran ya. Apa yang aku tahu, apa yang aku tidak tahu. Apa yang aku tahu sama yang tidak tahu. Ya, terus yang di sebelah vertikalnya adalah apa yang orang lain tahu, dan di bawahnya lagi apa yang orang lain tidak tahu. Oh, ini menyangkut orang lain ya. Ya, sehingga akan ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama apa yang aku tahu dan apa yang orang lain tahu. Ini kalau misalnya kotak gini dok, kotak gini ya, kuadran yang pertama yang mana? Lah Yang ya, sebelah yang mana? sebelah kiri atas kan. Kiri apa atas yang ini aku ya? tahu dan Aku apa yang tahu. orang lain tahu. Oh, pas ini. Ya Jadi kan? misalnya, Nggak oh ini ada- tahu namanya Gideon, dia sama-sama penyiar. tahu. Nah kan gitu, sama-sama orang lain tahu. Tapi juga ada hal-hal yang orang lain tahu tentang aku, tapi aku nggak tahu tentang hal itu. Ini kuadran 2. Kuadran kedua, kanan atas, ya. Terus? Apa yang orang lain tahu tapi aku nggak tahu. Misalnya, oh ternyata misalnya, oh aku nggak menyadari bahwa aku nih selama ini mungkin orangnya judes kayak gitu. Aku nggak menyadari, aku nggak tahu. Tapi orang lain tahu kalau aku nih orangnya judes. Contohnya begitu. Kuadran yang ketiga adalah apa yang aku tahu tapi yang orang lain tidak tahu. Kuadran 3 ini ya. Kiri bawah. Kiri bawah. Dan yang kuadran Kuadran keempat keempat adalah sama-sama nggak tahu. sama-sama nggak tahu. Nah, ternyata kalau kita berada di dalam suatu hubungan yang memang kita sehat dan terbuka, maka kuadran yang pertama itu akan semakin besar. Apa yang orang lain tahu dan apa yang aku tahu tentang diriku itu semakin besar. Iya, itu bahasa gampangnya sama-sama tahu lah. Sama-sama gitu kan. tahu, sama-sama terbuka. Jadi kalau hubungan Anda dengan pasangan Anda sehat, maka ya Anda nggak takut kalau handphone Anda dicek, karena nggak ada yang perlu dirahasiakan kan. Jadi maksudnya nggak boleh dipin gitu? Kalau dipin boleh, dipin boleh. Jadi ada perbedaan antara privacy dan secrecy. Apalagi nih privacy sama
secrecy. Secret itu kan? Yes. Oh. Kalau privacy itu ketika Anda membutuhkan waktu pribadi, waktu sendiri. Me time. Misalnya pasangan Anda, ayo makan, ayo pergi, ayo gini, dia pengennya nempel terus, tapi Anda membutuhkan waktu privasi. Aku pengen sendiri dulu deh, itu privacy. Tapi ada yang namanya secrecy. Secrecy itu beda dengan privacy. Secrecy itu dari kata secret, rahasia, atau berbohong. Ini niatnya nggak baik, intensinya nggak baik. Intensinya itu mau bohong. Jadi, ayo pergi bareng yuk. Enggak, aku nggak mau. Aku capek. Tapi ternyata misalnya pergi sama yang orang lain. Nah, itu secrecy, iya. itu bukan privacy. Ada orang itu yang mau mutar balikan. Ketika dia akhirnya ketahuan pergi sama orang lain, dia bilang, ya aku kan butuh waktu sendiri, aku butuh waktu privat. Itu bukan waktu privat, itu adalah secrecy karena Anda berbohong. Akan menjadi privasi kalau saya ngomong apa adanya gitu. Saya butuh waktu sendiri nih gitu, jangan diganggu. Kamu ngajak-ngajak saya untuk sebenarnya jangan deh gitu maksudnya. Ya, aku lagi pengen menyendiri dong, itu privasi. Boleh dong. Boleh Dong. Kan kita nggak harus 24 jam sama pasangan kita. Dan juga pasangan juga tidak harus tahu 24 jam tentang semua hal tentang kita. Misalnya password rekening kita, apalagi kalau masih pacaran ya. Bahaya. Pokoknya pernah juga tuh katanya. Masa password rekening dikasih sih? Ya, iya. Ada juga loh orang yang pacaran itu baru kenal katanya tuh ya, minta aku lihat dong foto KTP-mu gitu kan. Terus foto KTP-mu kamu foto ya di depan fotomu ya sambil kamu pegang. emang mau apply pinjol buat pinjol. Saking nggak percayanya. Loh, soalnya banyak yang tipu-tipu soalnya gitu. Nah itu maksudnya kita memang butuh privacy, bukan berarti semua itu harus kita buka, kita share ke pasangan. Gitu. Itu yang maksudnya privacy. Anda bedakan mana yang perlu di-share, mana yang nggak perlu di-share. Jadi privacy itu positif, secrecy itu negatif. Negatif. Gitu? Karena kalau secrecy itu intensinya sudah menutupi, berbohong. Tapi kan selalu ada ruang di mana saya nggak kepengen diketahui, mungkin nggak pengen diketahui saat ini atau bahkan selamanya. Gimana dong? Ya nggak apa-apa yang ngomong, maaf aku belum bisa bercerita untuk saat ini. Itu akan lebih baik daripada Anda berbohong. Lah kan nggak jadi itu rahasia kalau lagi. untuk makanya saya nggak bisa nggak boleh rahasia-rahasiaan ya. Boleh rahasia. Rahasia dalam arti privacy ya. Iya. Makanya tergantung sedekat apa hubungan Anda dengan orang lain. Anda kan tidak harus menceritakan semua hal tentang diri Anda ke semua orang. Iya kan. Misalnya Anda liburan kemana, kalau Anda mau share ya boleh. Tapi kalau Anda tidak mau share ya nggak apa-apa. Misalnya kok Gideon sakit apa, Anda tidak mau share. Apakah itu salah? Enggak kan? Itu privasi Anda. Maaf saya nggak bisa cerita tentang hal itu. Itu privasi Anda dan orang lain harus respect. Tapi biasanya ketika saya ngomong gitu malah semakin kepo loh. Orang kepo kan urusan dia. Ngapain yang Anda yang bingung? Ya kan? Itu hak Anda. Anda alihkan dengan pertanyaan atau yang lain. Atau gini, kadang-kadang nggak suka gitu. Kalau orang lain kan pengen tahu jawaban gitu loh. Tapi sementara ketika kita menjawab kayak gitu. Tidak harus. Tidak harus. Justru kita perlu belajar untuk bersikap asertif. Berani berkata tidak. Oh, sebuah hubungan yang sehat begitu ya? Loh ya iya. Itu hubungan tidak hanya hubungan pacaran loh ya. Tapi hubungan apapun. Hubungan dokter pasien pun. Hubungan sesama pekerja pun. Anda harus berani untuk berkata tidak. Kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Jadi maksudnya dokter Aimee harus berani gitu ya ketika pacar, kekasih, calon nanya sesuatu terus kita ngomong maaf ya untuk yang itu saya belum bisa jawab gitu. Boleh. Kalau itu malah lebih baik. Contoh misalnya ya, jangankan deh orang baru kenal, baru PDKT terus tanya penghasilan, kan ada tuh calon mertua penghasilannya berapa gitu. Padahal baru kenal belum jadian. Ada loh. Gimana sih? Ada punya mobil berapa, punya rumah berapa gitu kan. Itu kan ada orang-orang yang seperti itu. Misalnya Anda nggak nyaman, ya bilang, oh iya ada tante, ya nggak banyak kok. Contohnya kan bisa seperti itu. Kalau memang Anda merasa itu mengganggu privasi Anda. Karena ada loh orang-orang yang kepo, itu ada aja. Iya. Contohnya, semakin posesif semakin kepo biasanya gitu. Banyak. Contohnya aja misalnya sesama saingan, Anda omsetnya berapa? Ada. Orang-orang kayak gitu tuh selalu ada. Iya. Apakah Anda harus menjawab? Enggak, itu privasi Anda. Ya adalah. Iya. Oke, saya persempit lagi ya dok ya dalam sebuah relasi cinta gitu ya. Ini belum menikah ya misalnya ya.
hal-hal apa gitu, bisa nggak dikotakin gitu, hal-hal mana yang itu menjadi privasi gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau dikotakan nggak bisa, Oh, karena yang ini itu privasi tergantung gitu. Masing-masing kedekatan Anda dengan pasangan Anda. Itu tergantung kedekatan Anda. Contoh, ada orang yang sampai tahu nomor rekeningnya pasangan, tapi ada juga yang nggak tahu. Bahkan sampai menikah pun nggak tahu PIN-nya. Apakah salah? Ya enggak, itu tergantung komitmen Anda dengan pasangan. Tetapi semakin jendela johari tadi yang aku tahu dan kamu tahu semakin besar, biasanya hubungan itu semakin dekat, karena semakin sehat, karena nggak ada yang disembunyikan. Kan ada yang bilang makin so sweet deh kalau apa-apa bersama, sama-sama tahu gitu. Romantis. Boleh, tapi ketahui juga batasan Anda, status Anda sebagai apa. Kalau Anda baru pacaran, apakah harus? Iya sih. Menurut saya enggak. Iya. Bahaya ya. Malah semuan kalau dibuka-buka gitu nggak bahaya tak? Bahaya loh, apalagi kalau dapat pasangan yang psikopat. Bahaya juga ya psikopat ya. Oke. Jadi ini kalau misalnya ya, nah ini saya mulai melangkah nih dalam sebuah pernikahan. Itu kan kadang-kadang kan milikku ya milikmu, milikmu milikku. Bahkan maaf ya, kan sudah terbuka gitu semuanya di atas ranjang. Ini maaf ya, saya bukan pornografi. Masa kayak gitu aja kok dirahasiain? Nyimpen folder, isinya mantan-mantannya dulu. Belum bisa move on. Gimana? Nggak boleh ya? Kalau folder, gini ya, folder mantan ini saya agak khawatir kalau menjawabnya itu begini. Ini contoh kasus ya. Dia punya mantan, bukan mantan ya, almarhum istrinya meninggal, ya kan. Terus dia menyimpan foto almarhum istrinya. Kan nggak apa-apa yang pernah jadi istrinya. Kan? Kalau istrinya yang sekarang cemburu, disuruh menghapus, apakah harus seperti itu? Nah, itu kan contohnya kan, itu kan contoh sama ya. Dia simpan hanya untuk kenangan dia. Aku pernah kesini. Apakah salah? Enggak loh menurut saya. Karena justru kita menerima bahwa itu telah menjadi bagian dari kehidupannya dia. Ya kan? Justru tergantung lagi. Kalau dia justru bisa terbuka, tidak menyembunyikan, maka kalau almarhum istri malah bisa lebih menerima. Iya kan? Almarhum istri lebih menerima. Nggak, maksudnya harusnya istrinya sekarang bisa lebih menerima bahwa oh ya itu almarhum istrinya. Iya, pernah menjadi bagian masa lalu. Bagian dari gitu masa kan. lalunya. Mama dari anak-anaknya. Nggak mungkin kan semudah itu bisa dilupakan. Nah, tapi kalau Anda simpen folder foto cewek-cewek cantik seksi, tapi masih kontak-kontakan. Masih kontak-kontakan yang seksi-seksi berpakaian minim terbuka. Nah, itu kan intensinya berbeda. Iya, Anda sudah punya motivasi yang nggak baik itu di situ ya. Mengkhianati. Buat apa? Mengkhianati. Motivasinya untuk apa? Hah? Motivasinya untuk apa? Motivasinya untuk cadangan. Anda nakal itu sudah ya. Terus gini, misalnya ini contoh ya, saya mendapat ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak terjadi. Terus saya harus ngaku gitu ke pasangan saya bahwa saya pernah melakukan dulu gitu, ya kan, hubungan ini sama si ini. Semua mantan-mantan saya buka gitu, kisah-kisah itu. Itu akan ada beresiko. Nah, belum tentu pacar Anda sekarang, pasangan Anda sekarang bisa menerima hal tersebut. Betul. Jadi Anda lihat dulu kepribadian pasangan Anda orangnya seperti apa. Ya, seandainya pun misalnya dia marah, ya berikan dia waktu untuk bisa menerima. Tapi seandainya pun misalnya Anda tidak mau bercerita, apakah salah juga? Enggak. Nggak usah dituduh sebuah perasaan bersalah gitu ya. Iya, kalau Anda tidak mau bercerita, tidak usah merasa bersalah. Seandainya pun Anda tidak mau bercerita. Karena apa? Karena itu sudah terjadi di masa lalu. Yang penting udah selesai apa enggak. Dan gitu yang penting kan. sekarang Anda sudah tidak lagi seperti itu. Iya. Oke. Ini kan selalu banyak ditanyakan begitu. Akhirnya jadi cemburu, akhirnya jadi tengkar. Malah hubungan yang pertamanya baik-baik saja malah jadi nggak baik kan. Karena bahas-bahas yang masalah. Hanya karena sebuah niat baik sebetulnya pengen cerita apa adanya, tapi ya bener yang Anda katakan harus dibedakan privacy dan secrecy gitu ya. Oke. Ya. Terus ini satu lagi ya pertanyaan ya. Kalau misalnya sama-sama ngaku, sama-sama tahu, itu juga beresiko ya. Beresiko untuk apa maksudnya? Ya sama-sama tahu gitu.
sama-sama tahu apa? Masa kebusukan lalu. masa Iya, lalu kebusukan masing-masing. masa lalu. Gini ya, semua pengalaman, baik maupun buruk, itu yang menjadikan siapa Anda hari ini. Ya. Orang yang baik bukan berarti orang itu harus menjadi orang yang sempurna tanpa ada cacat celah. Betul. Ya kan? Kalau Anda dekat dengan pasangan Anda dan menurut Anda orang ini mencintai dan menerima Anda apa adanya, maka biasanya akan terbuka sendiri kok. Anda akan nyaman bercerita dengan dia. Anda akan tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan Anda, sehingga Anda nyaman untuk menceritakan tentang pengalaman masa lalu Anda. Jadi nggak bisa dipaksa, nggak ada tolak ukur pasti. Mau cerita apa enggak tergantung kedekatan Anda, tergantung sifat pasangan Anda, dan tergantung Anda mau membukanya juga apa enggak. Jadi saran Anda nggak usah kepo lah gitu loh, nanya-nanya gitu. Nanti kalau dia nyaman akan buka-buka sendiri gitu ya. Biasanya begitu. Jadi jangan interogasi. Kamu pacaran berapa kali, pacaran berapa lama? Tapi kalau waktu itu kamu putus ngapain ya kan? Putusnya karena apa ya kan? Pernah pergi kemana aja? Naik mobil apa? Kadang gitu tuh malah aku nggak mau makan di sana. Kamu makan di sana soalnya inget-inget itu kan? Padahal dia nggak mau bekasnya ya sampai tempat restonya pun nggak mau. Kan ada yang kayak gitu. Oh iya. Anda nggak gitu kan tapi? Enggak. Aku ke tempat yang mana makanannya enak. Iya. Soalnya salah satu bagian dari sebuah cinta itu kan posesif gitu kan. Kalau cinta itu posesif nggak? Cinta itu obsesif. Bukan posesif. Menurut teori, cinta itu ketika kita memikirkan orang itu terus-menerus. Obsesif. Makanya orang ketika jatuh cinta itu sama kayak orang lagi terkena OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Maksudnya? Kalau kita orang OCD cuci tangan berulang kali karena merasa dirinya kurang bersih. Nanya terus ini berarti. Nanya terus. Nah sama kalau orang lagi jatuh cinta itu ternyata serotoninnya turun banget sehingga dia kepikiran tentang orang itu, terus memikirkan orang itu terus dan tidak bisa menghilangkan orang itu dari pikirannya. Iya. I can't stop thinking of you. Oke. Soalnya ada teman saya gitu ya, dia mulai cerita gitu loh. Ketika dia buka-buka HP suaminya gitu, dia mulai curiga padahal suaminya ini adalah seorang lawyer di mana banyak klien, salah satunya janda-janda gitu loh. Akhirnya dia mulai overthinking kan, malah kayak gitu. Makanya saya mau nanya sebaiknya gimana ya, dipin atau enggak gitu. Pahami konteksnya menurut saya. Menurut saya pahami konteks. Semua itu lihat intensinya. Ya, kalau kayak saya Dokter Aimi, Anda lihat handphone saya banyak cacat dari cowok-cowok, pasien-pasien saya banyak dok begini begitu. Tapi kan tidak ada secrecy di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Bukan di antara suamimu. Lah iya, kita tuh pasti aku dan suamiku, jangan GR. Soalnya menatap ke saya gitu loh. Ya hanya Anda yang ada di hadapan saya. Gak ada orang lain. Oke. Jadi ya. Kembali lagi ke konteksnya apa, tujuannya apa, dan jangan terlalu saklek. Kenapa saya bilang jangan terlalu saklek? Saya tuh sering banyak mendapatkan cewek-cewek yang datang menangis-nangis berderai air mata. Kenapa? Karena dia melihat di handphone suaminya banyak foto cewek-cewek seksi. Iya. Namanya cowok normal. Ya kan, cowok normal gitu kan. Kenapa? Karena saya pun juga menemukan itu di handphone suami saya. Nah, terus gimana? Nah, makanya saya tanya ke suami saya, loh, kok ada foto cewek-cewek gini, cewek seksi-seksi? Ini ada juga kok. Nah, kan? Terus katanya suamiku, lah ya ini dikirimin dari grup cowok-cowok. Terus saya buka grupnya cowok-cowok. Gitu. Nah, ternyata emang cowok-cowok itu saling mengirimkan foto cewek-cewek. 90%. Ya kan? Jadi justru itulah cowok normal. Kalau suami Anda tidak menyimpan cewek, hati-hati. Dia mungkin menyimpan foto cowok, itu malah lebih bahaya. Atau bukannya malah nggak cemburu kalau dia lebih menyimpan. Nah, makanya Anda nggak punya saingan wanita. Nah, maksud saya kalau memang yang dikirimkan tuh foto cewek-cewek dan hanya dalam konteks dia sesama cowok-cowok, udahlah tutup mata lah, jangan mempermasalahkan hal-hal kecil. Yang penting dia nggak selingkuh. Iya. Ternyata sama ya cowok semua.
normal ya kan. Ya wis. Oke. Semoga Anda juga bisa memahami perbincangan kita gitu ya. Intinya bedakan mana yang menjadi sebuah privasi, mana yang menjadi sebuah rahasia. Selalu ada ruang sisi apa ya? Kalau saya bayangkan dalam diri kita itu ada sebuah lemari yang memang harus kita kunci rapat gitu ya. Kan nggak semua kan? Kenyataannya ya pasti kan gitu, ada. kan? Nggak mungkin kan orang tuh benar-benar ada satu orang yang benar-benar mengenal semua kehidupan kita dari lahir sampai sekarang. Mama kita yang melahirkan kita aja mungkin juga ada missing kejadian yang dia tidak mengerti kan. Iya. Yang penting pokoknya ya hubungan Anda itu tetap langgeng lah gitu ya. Jangan sampai dipersoalkan hanya karena Anda cemburu, gara-gara ada sebuah rahasia yang disimpan selama ini, atau Anda terlalu kepo sehingga yang awalnya mestinya dia nggak macem-macem, malah dia macem-macem loh. Kadang-kadang laki-laki suka gitu loh, ditantangin kayak gitu. Padahal kita nggak macem-macem kan. Tapi juga banyak yang macem-macem. Iya. Tapi bilangnya nggak macem-macem karena meminta maaf itu lebih mudah daripada meminta izin. Ya kan, kalau ketahuan ya udah maaf gitu. Soalnya kalau izin, aku izin ya, nggak mungkin diizinin gitu. Karena minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Enggak, karena populasi cowok tuh lebih sedikit. Sehingga? Ya otomatis dia multitasking. Loh iya kan, populasi misalnya ya. Ini malah jadi panjang nih. 5 kan cewek kan perbandingannya di dunia, populasi cowok 3 kan. Nggak terus juga lah. Ini buktinya ada populasi cowok 1 nih nggak laku-laku. Makanya maksud saya begini, jangan diputus dulu nih. Perbandingannya kan 5 cewek ya kan, cowoknya 3 kan. Pertanyaan saya, 2 cewek ini ikut siapa? Ya kan? Populasi cowoknya cuma 3. Ya kan? Ceweknya 5. Masa sih? Hah? Itu ada statistiknya kah? Ya misalnya kan gitu. Misalnya kan, tapi statistiknya enggak loh, rata loh. Enggak. Kurang lebihnya, enggak rata lah. Kurang lebihnya. Enggak lah. Terus udah cowoknya udah 3, terus yang 1 nggak mau nikah lagi, terus malah ikut siapa ya? Makanya ini contoh nih, cowok-cowok yang tidak mau menikah, yang membuat banyak cewek-cewek jomblo nih. Anda menghakimi saya belum memutuskan untuk tidak menikah masalahnya. Ya sudahlah, kita akhiri pertentangan ini. Terima kasih Dr. Aimee untuk kesempatan ngobrolnya. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.